mulai dengan definisi turunan fungsi. Kita punya definisi turunan fungsi itu adalah limit dari H menuju 0 dengan fx tambah H kurang fx dibagi H. Selanjutnya, jika kita diminta untuk menentukan turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan definisi turunan. Nah, karena fx-nya adalah x pangkat 3, maka x tambahannya itu menjadi x tambah h dipangkatkan 3. Sehingga menjadi limit h menuju 0 dari x tambah h dipangkatkan 3 kurang x pangkat 3 dibagi h. Selanjutnya, x tambah h dipangkatkan 3-nya kita uraikan menjadi x pangkat 3 tambah 3x kuadrat h tambah 3x kuadrat tambah h pangkat 3. Dan kemudian peroleh 3x kuadrat h tambah 3x kuadrat tambah h pangkat 3. Kita selesaikan sampai akhirnya diperoleh limit h menuju 0 dari 3x kuadrat tambah 3x kali h ditambah h kuadrat. Kemudian disubstitusikan sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat. Sehingga kita peroleh bahwa turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat. Selanjutnya, jika kita menggunakan definisi turunan setiap kali kita menentukan turunan suatu fungsi, maka akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Untuk itu kita bisa menggunakan teorema umum turunan fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi konstanta di mana turunannya sama dengan 0. Yang kedua, fungsi identitas yakni fx sama dengan x, turunannya adalah 1. Ketiga, jika kita punya fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n dikalikan x pangkat n kurang 1. Selanjutnya, untuk nomor 4, jika ada perkalian suatu fungsi dengan konstanta, maka turunannya itu sama dengan perkalian konstanta tersebut dengan turunan fungsinya. Kemudian selanjutnya, jika suatu fungsi itu adalah penjumlahan dua fungsi yang lain, maka turunannya juga merupakan penjumlahan dari turunan masing-masing fungsi tersebut. Itu juga berlaku untuk selisih dua fungsi. Jadi jika fx sama dengan u dikurangi v, maka f aksennya adalah u aksen kurang v aksen. Kemudian selanjutnya untuk perkalian dua fungsi. Jika kita punya f sama dengan u kali v, maka f aksennya itu adalah u aksen v ditambah u kali v aksen. Kemudian selanjutnya untuk pembagian fungsi. Nah, jika kita punya f sama dengan u per v, maka f aksennya itu menjadi u aksen dikali v dikurang u kali v aksen dibagi v kuadrat. Nah, sedangkan untuk turunan fungsi komposisi kita peroleh jika y sama dengan fu merupakan fungsi f terhadap u, kemudian u-nya itu adalah gx dan y itu adalah fgx, maka y aksen itu adalah df dx dx, yakni f aksen gx kali y aksen x, atau kita bisa juga nyatakan y aksen itu sebagai dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Selanjutnya kita punya contoh soal fx sama dengan 4. Karena ini konstanta, kita langsung saja ya. Jadi fx sama x-nya itu adalah 0. Terus yang kedua, kita punya soal fx sama dengan x. Nah, karena ini adalah fungsi identitas, maka f aksen x-nya adalah 1. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita punya 7x, itu artinya adalah perkalian konstanta dengan suatu fungsi. Maka itu sama saja dengan perkalian konstanta dengan turunan fungsinya. 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi kalau nanti ada misalkan fx-nya adalah negatif 50x, maka f aksennya itu langsung saja negatif 50 ya. Kemudian contoh soal selanjutnya, kita punya fx-nya adalah 4x pangkat 4. Nah, berarti f aksen x-nya apa? Nah, kita punya tadi kan ya, kalau ada perkalian suatu konstanta dengan fungsinya, maka turunannya itu adalah, nah, konstantanya tetap dikalikan dengan turunan fungsinya. Nah, kalau x pangkat 4, turunannya berapa? Turunannya adalah 4 dikalikan x dipangkatkan 4 dikurang 1. Sama dengan 16 dikalikan x pangkat 3. Dari mana sih? Jadi mengingatkan kembali ya, kalau misalnya kita punya fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya itu adalah n dikalikan x pangkat n kurang 1. Jadi itu x pangkat 4 dikali
4 dikalikan X pangkat 4 kurang 1. Jadi setelah dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 16 X pangkat 3. Selanjutnya fx sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3. Nah, perhatikan di sini ada penjumlahan 3 fungsi. Artinya turunannya itu adalah penjumlahan masing-masing turunan fungsinya. Maka kita punya f pangkat x-nya adalah yang pertama ini berarti 3 kali 2 kali X pangkat 2 kurang 1 kan, ditambah 4 dikalikan 1 ya, kita langsung saja tambah 4 dan turunan 3 karena konstanta adalah 0. Jadi turunan pertamanya adalah 6X tambah 4. Kemudian yang kelima, fx-nya itu adalah 9X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 6. Jadi ini kita contoh untuk yang selisih ya, sama seperti penjumlahan tadi, jadi kita tinggal turunkan saja satu persatu. Nah untuk ini berarti 9 dikali 3 kali X pangkat 3 kurang 1 kurang 3 kali 6 kali X pangkat 5. Sehingga diperoleh 27X pangkat 2 kurang 18X pangkat 5. Untuk yang selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari turunan dari perkalian dua buah fungsi. Misalkan kita punya fx-nya adalah x tambah 2 dikalikan 4x kurang 5. Nah, kita bisa saja kan mengalihkan dulu gitu ya, cuman kita coba menggunakan teorema yang sudah kita bahas tadi. Jadi kita misalkan perkaliannya itu suku pertama adalah x tambah 2, kemudian suku kedua itu adalah I sebagai 4x kurang 5. Jika U-nya adalah x tambah 2 maka U aksennya 1 ya, kemudian V-nya 4x kurang 5 berarti V aksennya adalah 4. Kita pakai rumus yang tadi. Triknya supaya lebih ingat setiap kali kita akan mengerjakan, tuliskan dulu rumusnya gitu ya. Jadi kita peroleh aksen x-nya itu adalah aksennya 1 kali V-nya adalah 4x kurang 5. Kemudian ditambah V-aksennya adalah 4 dikali x tambah 2. Sehingga diperoleh 4x kurang 5 ditambah 4x ditambah 8. Jadi sama dengan 4x tambah 3. Untuk selanjutnya kita coba menentukan turunan pertama dari suatu fungsi yang memiliki pembagian dua buah fungsi. Jadi contohnya adalah 2x kurang 5 per 4 kurang 3x. Maka caranya sama ya, kita misalkan pembilangnya itu adalah U. Jadi 2x kurang 5. Maka U aksennya adalah 2. Kemudian V-nya, jika V-nya adalah 4 kurang 3x, maka V aksennya itu adalah negatif 3. Nah, tadi rumusnya untuk pembagian gimana? Untuk pembagian dua buah fungsi. Jadi jika F sama dengan U per V, maka F aksennya itu adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Jadi kita substitusikan saja langsung ya. Jadi F aksen X-nya itu adalah yang pertama U aksennya 2 dikali V-nya adalah 4 kurang 3x. 4 kurang 3x. Kemudian dikurangi V aksen, dikurangi negatif 3 dalam kurung, jangan lupa dikalikan U, dikalikan negatif kurang 5 dibagi oleh V dikuadratkan, berarti 4 kurang 3x dikuadratkan. Kita selesaikan dulu pembilangnya, sehingga kita peroleh 8 kurang 6x ditambah 6x dikurang 15 dibagi oleh 4 kurang 3x dikuadratkan. Pembilang itu menghasilkan negatif 7, sehingga jawabannya adalah aksen x sama dengan negatif 7 dibagi 4 kurang 3x dikuadratkan. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menentukan turunan pertama dari suatu fungsi komposisi. Misalkan nih, fungsi komposisinya itu adalah fx sama dengan 2x tambah 5 dipangkatkan 6. Nah
ini sebetulnya bisa diuraikan, bisa, cuma karena pangkatnya terlalu besar kan. Nah, jadi kita akan menggunakan dalil rantai untuk menentukan turunan fungsi ini. Nah, kita misalkan U-nya itu adalah 2x tambah 5 ya. Jadi kita tuliskan U sama dengan 2x tambah 5. Kemudian karena Y itu sama dengan fx ya, sama saja. Jadi maka Y-nya itu menjadi apa? Karena 2x tambah 5-nya udah jadi U, kita misalkan jadi Y itu sama dengan U pangkat 6. Jadi Y aksennya itu adalah DY DU dikalikan DU dx. Nah, kita cari dulu ya. Berarti ini ada U sama dengan 2x tambah 5. Berarti DU dx itu artinya turunan fungsi U terhadap x. Sebenarnya ada 2. Kemudian tadi kan kita udah bahwa fx itu adalah Y, Y-nya adalah U pangkat 6, maka dy du artinya turunan Y terhadap U, 6 U pangkat 5. Jadi kita substitusikan 6 U pangkat 5 dikalikan 2 jadi 12 U pangkat 5. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi, tadi kan U nya 2x tambah 5, berarti jadi 12 dikali 2x tambah 5 dipangkatkan